Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Bincang iNews kembali menjumpai Anda di edisi pagi ini. Dan di hari ini tentunya saya sudah bersama dengan salah satu putra terbaik Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2019 viral di Nusa Tenggara Barat karena menjadi duta besar Indonesia untuk Turki di umur yang masih muda, pintar, cerdas, dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan kita sapa Mi Iqbal. Tadi saya sudah diwanti-wanti jangan panggil Pak ya, panggil Mi Iqbal saja biar lebih familiar katanya. Baik, Pak Iqbal. Oh salah, Mi Iqbal. Saya mendengar nama lalu Muhammad Iqbal. Itu pertama kali pada tahun 2019. Menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki pada tahun itu dan menjadi salah satu duta besar Indonesia untuk Turki yang termuda, bahkan pada saat itu yang dilantik juga termuda. Pak Iqbal, kalau misalkan saya ingin bertanya gimana sih perasaan sudah senang, tapi saya ingin lebih bertanya-tanya terkait kenapa prosesnya itu sampai sana. Tentunya kan panjang sekali perjalanannya. Mungkin dimulai dari pada saat kuliah sebagai seorang aktivis atau bagaimana? Bisa diceritakan nggak? Ya seperti tadi jawabannya bahagia gitu ya, bahagia. Tapi yang membedakan mungkin reasonnya kenapa bahagia itu. Kebahagiaannya itu karena pertama adalah pelantikan itu bisa dihadiri oleh bapak ibu saya. Dan beberapa tahun kemudian ayahanda dan ibunda saya meninggal dunia dan orang yang meminta saya untuk menjadi diplomat itu ayah saya. Bukan keinginan saya untuk menjadi diplomat itu. Itu adalah keinginan orang tua saya sebetulnya. Saya sendiri pinginnya jadi wartawan perang sebetulnya dulu. Dulu, tapi ayah saya jadi DNA saya itu sebenarnya pingin jadi wartawan, LSM. Saya itu lebih cocok di situ gitu ketimbang jadi ASN gitu. Tapi ayah saya pada saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan Jepang dan ayah saya menulis surat kepada saya, Ananda, sejak zaman di keluarga kita yang jadi tentara sudah ada, yang jadi dokter sudah ada, yang jadi PNS sudah ada, yang jadi macam-macam sudah ada, tapi belum ada yang jadi diplomat. Sejak zaman Majapahit, belum ada satupun keluarga kita yang jadi diplomat. Seolah-olah kita tuh udah dari zaman Majapahit keluarganya gitu. Jadi, dan saya berharap Ananda mau ikut daftar, beliau lampirkan clipping Kompas dan meminta saya untuk daftar. Jadi saya daftar. Jadi saya kemudian merubah mindset saya, keinginan orang tua saya konversi menjadi keinginan saya. Dengan harapan bahwa ini adalah kesempatan, belum tentu saya dapat kesempatan kedua untuk membahagiakan Bapak Ibu gitu. Dan ibu saya tanya juga, udah kamu ikutin aja maunya bapakmu gitu. Jadi saya daftarlah dan saya coba jalani karir itu dengan sebaik-baiknya seperti harapan beliau. Dan fakta bahwa saya bisa menghadirkan beliau berdua pada waktu itu udah mulai agak sakit-sakitan di Istana Negara menyaksikan anaknya dilantik jadi duta besar termuda pada saat itu adalah kebahagiaan puncak saya itu karena mempersembahkan itu buat Bapak Ibu. Kalau jabatan dubesnya sendiri buat saya nggak terlalu excited karena saya tidak pernah bermimpi untuk jadi dubes. Mimpi saya adalah one day saya ingin perbaikin sistem di perwakilan Indonesia di luar negeri kalau saya diberikan kesempatan untuk menjadi dubes. Ternyata saya jadi dubes. Dan apa yang sudah Bapak lakukan? Banyak. Dengan keinginannya Bapak seperti itu untuk merubah asesmen yang ada di negara luar. Kebetulan memang Turki itu adalah impian saya. Jadi dubes di Turki itu impian sebagai dubes di Turki gitu. Karena saya melihat potensi hubungan antara Indonesia dan Turki ini luar biasa besar. Dua negara muslim besar. Dua negara yang emerging powers di kawasannya masing-masing gitu. Dua negara yang sedang mengalami industrialisasi gitu. Dari segi industrialisasi mungkin Turki sudah lebih advance gitu ya. Industrialisasinya karena mainnya benar, bergaulnya benar sama negara-negara Eropa kan bergaulnya. Jadi cepat dia mengalami percepatan industri. Jadi saya pikir banyak hal yang bisa kita pelajari dari Turki dan ketika saya tiba di Turki itulah yang saya saksikan gitu. I learn a lot, saya banyak sekali belajar dari Turki dan belajar dari Turki itu nggak terlalu jauh ketimbang kita belajar dari Jerman misalnya. Itu udah ketinggalan kita udah terlalu jauh sehingga untuk catch up itu susah. Tapi dengan dari Turki kita masih bisa lihat jejaknya.
dan kita bisa belajar dari situ gitu. Oke. Pak Iqbal, saya seperti bertanya kuis sama Pak Iqbal nih. Kelahiran 1972, menamatkan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betul. Lalu 2 kuliahnya sepertinya? 3. Maksudnya pada saat S1 3? 3. UMY, UGM, dan satu lagi? Di UMY saya kuliah hubungan internasional, di UGM saya sejarah, dan di UII arsitektur. Oke. Berarti Wikipedia salah. Saya hanya membaca UMY dan UGM saja nih, Iqbal. Tidak ada UII-nya. Oke, nanti diperbaikilah. Oke, selanjutnya S2 di Universitas Indonesia. S2, betul. Dan juga mendapatkan gelar doktor di University of Bucharest, Rumania. Betul. Luar biasa. Saya mau tanya Pak, ini kan kalau berbicara tentang Yogyakarta adalah the central of education. Tentunya pada saat menjadi mahasiswa tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu pulang. Kalau menjadi mahasiswa kupu-kupu, Pak Iqbal nggak seperti sekarang kan? Pernah menjabat sebagai apa Pak untuk organisasi kemahasiswaan? Kita tahu bahwa Yogyakarta adalah cikal bakal organisasi pemuda. Iya, saya dulu menikmati waktu saya itu colorful sih ya. Oke. Jadi di dalam kampus saya aktif juga di senat dan di jurusan, kemudian tapi saya waktu itu lebih mau mencitrakan diri saya di dalam itu menjadi kingmaker gitu. Jadi saya menyiapkan siapa calon ketua senat berikutnya. Oke. Jadi itu yang kita coba di dalam, karena sebetulnya saya lebih menikmati di kelompok kajian. Jadi kita dulu punya kelompok kajian namanya lingkaran studi itu, yang tokoh-tokoh Jogja yang sekarang di Jakarta ini rata-rata pernah di situ gitu loh, termasuk Mas Anies Baswedan di situ gitu, dan teman-teman yang lain lah ada di situ di kelompok studi lingkaran. Kemudian sekretaris wilayahnya Gelora Pak Farid Ma'ruf itu juga dulu di lingkaran itu, dan kita rutin melakukan kajian lalu menerbitkan buku-buku hasil kajian kita itu. Pada saat zaman itu orang susah sekali menerbitkan buku gitu. Kemudian kenapa kelompok lingkaran ini dibuat? Karena kita sudah lama di jalanan, demo, ditangkap, masuk kodim gitu. Nah, kita melihat ada kekosongan narasi di teman-teman yang melakukan demonstrasi ini. Lalu kita bikin kajian itu untuk mensuplai narasi buat teman-teman di jalanan. Mi Iqbal, tentang narasi dan juga kajian, kita break sebentar, nanti kita akan lebih mengelaborasi lebih panjang lagi terkait dengan karir dari Bapak Dr. Muhammad Iqbal. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya, apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat
mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami tentunya di Bincang iNews bersama Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Mami. Saya harus panggil Mi. Mami. Ya, Mi. Saya memang diwanti-wanti oleh Mi Iqbal biar lebih familiar. Masyarakat Nusa Tenggara Barat juga pasti tahu ini, harus dan juga wajib tahu. Mi Iqbal tadi sudah menjabarkan bagaimana narasi dan juga kajian yang dilakukan pada saat masa-masa mahasiswa tentunya untuk menamatkan S1, S2, S3 pasti ada tantangan dan juga proses sehingga memantapkan diri untuk menjadi diplomat di luar daripada keinginan dari orang tua. Seperti apa itu, Mbak? Ya itu ya saya tuh kan suka saya suka ngobrol dengan teman-teman saya pada saat itu dan sekarang dengan generasi yang lebih muda dari saya tentang pergulatan pilihan antara pilihan dia dengan pilihan orang tua. Alhamdulillah saya tidak mengalami dilema itu. Buat saya gampang aja lah, simpel aja hidup gitu. Saya ingin bahagiakan Bapak Ibu, Bapak mengarahkan saya untuk jadi diplomat, padahal itu bukan keinginan saya. It's just a matter of converting keinginan orang tua jadi keinginan saya. That's fine, itu saya menjalani itu dengan sepenuh hati dan ternyata dari pilihan 3 studi yang saya lakukan itu yang jadi kan yang HI. Yang akhirnya sekarang saya jalanin ini. Tiga tempat saya kuliah dan akhirnya pilihan yang diambil oleh orang tua saya yang saya kemudian ikutin itulah yang jadi berarti ada keberkahan di situ gitu. Baik, sepanjang perjalanan narasi dan juga kajian tadi tentunya di sana Mi Iqbal belajar terkait dengan hal itu. Bagaimana pada saat Mi Iqbal pernah membela tenaga kerja wanita? Itu seperti apa tuh? Jadi dulu saya itu sebetulnya keahlian saya ketika saya masuk di Kemlu itu spesialisasinya Timur Tengah. Tapi belakangan bergeser jadi multilateral, khususnya di disarmament and non-proliferation. Jadi yang terkait dengan senjata nuklir gitu. Saya penempatan 4 tahun di Wina itu ngurusin senjata nuklir gitu. Kemudian pulang ke Indonesia, saya dikasih tantangan. Saya dimasukkan ke unit di Kementerian Luar Negeri yang hampir nggak ada satupun orang diplomat yang mau mengurusi itu gitu. Karena sulitnya, karena itu kerjaan tetek bengek, kerjaan kaum proletar, kaum udik, kaum marginalized, yaitu ngurusin WNI di luar negeri. Mulai dari pembebasan sandera, membebasin sandera, kemudian mengurus nasib WNI kita yang menghadapi masalah di luar negeri, termasuk TKI yang sebagian besar darinya adalah dari Lombok juga, salah satu supplier terbesar gitu. Tapi saya punya prinsip di dalam tugas itu, saya tidak akan menolak kalau itu tugas negara, itu saya tidak akan pernah menolak tugas dimanapun gitu. Dan saya mengambil pilihan itu. Saya pergi ke Benghazi, bebasin sandera, bebasin ke Filipina Selatan, bebasin sandera, ke Yaman, ke Syria, saya bebaskan sandera. Termasuk juga menyelesaikan kasus-kasus TKI kita yang ada di khususnya di Malaysia dan di negara-negara Arab Timur Tengah, khususnya lagi Arab Saudi, dan saya menikmati itu sebagai sebuah pengabdian. Saya selalu ingat ketika saya masuk di situ sebagai direktur, saya mengubah motonya. Motonya adalah saya ambil dari Al-Maidah ayat 32, barang siapa menyelamatkan satu nyawa seolah-olah dia menyelamatkan seluruh umat manusia.
Jadi itu bukan masalah karir, tapi Oke. itu masalah pengabdian gitu. Iya. Jadi saya pilih itu sebagai sebuah pengabdian. Nah, ayah saya ketika saya ajak ke Wina, lalu saya tunjukkan dia bagaimana hebatnya anaknya jadi wakil gubernur Indonesia untuk International Atomic Energy Agency, ngomong pakai bahasa Inggris, yang kita rapat sama dubes-dubes yang lain gitu. Bapak saya melihat itu, oke, dia bangga gitu, tapi biasa aja gitu. Ketika saya jadi Direktur Pelindungan WNI, saya pulang ke Lombok, beliau nanya, apa mau gawe nani to Kemlu gitu. Nggih, tiang mangkin sekarang saya mengurusi KI yang menghadapi permasalahan. Beliau peluk saya, beliau nangis. Dia bilang akhirnya kamu bermanfaat juga nak gitu. Jadi dipikirnya yang dulu-dulu nggak manfaat gitu. Jadi jadinya obsesi saya dengan ayah saya itu sama. Obsesinya adalah bagaimana memberi manfaat sebesar mungkin kepada orang. Jadi kalau mengukur kapan kamu suksesmu itu adalah kalau kamu memberi manfaat sebesarnya kepada masyarakat, membuat impact positif terhadap masyarakat. Jadi obsesi saya selalu manfaat gitu. Dan itu yang menjadi moto Mi Iqbal sampai detik ini. Saat Atau ini, mungkin ada moto yang lain untuk meraih sesuatu hal. Kalau di pekerjaan itu, jadi kalau saya disuruh membuat pilihan tuh gampang aja pilihan itu. Karena buat saya jabatan itu nggak penting-penting amat. Toh saya jadi dubes juga nggak pernah mencita-citakan untuk jadi dubes gitu. Kalau satu saat saya dihadapkan pada pilihan gitu, pilihan kamu mau ambil jalan yang mana gitu. Kan kita selalu di persimpangan jalan nih. Terus ngukurnya gampang aja, mana yang paling membawa manfaat, ya udah itu yang diambil gitu. Jadi as simple as that kan. Tetapi sangat bermakna. Ya, paling enggak itu fulfilling ya. Oke. Itu memberi makna buat kita sendiri sebetulnya. Dan saya ngerasa ketika saya jadi Direktur Pelindungan WNI, semua teman-teman bilang, kan itu kerjanya kalau Direktur Pelindungan WNI itu baru bisa pulang tuh jam 1 malam, jam 2 malam, jam 6, jam 5 sudah harus di kantor lagi gitu. Berarti tidak ada tantangan di dalam hidupnya Pak Iqbal? Belum stresnya ya, menangani masalah itu, dan kita harus absorb keluhan orang, aduan orang gitu. Dan teman-teman bilang, kok tampang lu ini seger-seger aja, bilang. Terus saya bilang, ya ini kan ibadah gitu. Jadi ibadah, jadi nggak ada yang perlu dan saya merasa doanya TKI, doanya WNI yang kita bantu itulah yang membuat kita tetap survive gitu. Berarti Mi Iqbal tidak memiliki satu tantangan, atau mungkin yang tadi challenges, stres, selalu itu tantangan bagi Mi Iqbal? Tantangannya adalah nggak ada orang menjadi diplomat, nggak ada orang daftar ke Kemlu jadi diplomat membayangkan akan ngurusi pekerjaan begituan. Pergi ke Benghazi, daerah konflik, dan harus membebaskan sandera. Pergi ke Somalia, saya turun sendiri ke Somalia untuk bebaskan sandera, ke Filipina Selatan, bebaskan sandera. Itu ceritanya panjang tuh kalau menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa tersebut, tapi that's the challenge gitu. Dan saya merasa bahwa ini ibadah. So apapun yang akan terjadi dalam ibadah ini, ya ini akan berakhir sebagai sebuah ibadah gitu. Mi Iqbal, dari proses yang sangat panjang dalam membantu sandera, yang mana yang paling berkesan dalam perjalanannya? Yang paling banyak memberikan pelajaran adalah ketika membebaskan sandera di Filipina Selatan tentu saja ya. Kenapa? Karena tantangannya itu karena situasi lokalnya, dan itu terjadi beberapa kali kan, beberapa kali, sehingga itu ada persoalan juga bagaimana kita komunikasi. Salah satu mitra saya yang dulu dari Filipina kan ditembak di depan rumahnya gitu. Salah seorang kolonel di Zamboanga. Begitu kita bisa bebaskan sandera, besoknya dia ditembak. Besoknya ditembak. Jadi ini masalah yang kita pertaruhkan nyawa. Kita mau membebaskan nyawa, tapi yang kita pertaruhkan juga nyawa gitu untuk membebaskan mereka itu gitu. Dan alhamdulillah Allah bukakan jalan kepada saya, tantangan-tantangan itu bisa kita lewatin. Kita ini orang sipil kan, jadi beroperasi dengan cara yang sipil gitu. Saya sangat tertarik dan juga penasaran bagaimana caranya Mi Iqbal ini memproses komunikasi itu sehingga menjadi satu kesan yang sangat menarik, membebaskan sandera. Nanti di segmen ketiga Mi Iqbal. Kita break sebentar, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan,
serta momen lucu Warga Plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Bincang iNews, masih bersama Bapak Muhammad Iqbal. Saya salah sekali panggil beliau Mi Iqbal. Ini adalah segmen terakhir kita, Mi Iqbal. Tadi sempat mendengar cerita bahwa salah satu hal yang paling berkesan untuk membebaskan Sandra di Filipina. Ya, ada eventnya. Di akhir tadi segmen kedua, saya masih penasaran bagaimana caranya Mi Iqbal untuk berdiplomasi,
memberikan satu komunikasi yang tentunya sangat berguna sekali? Aduh, itu panjang dan saya juga Just one tips, belajarnya panjang banget. Saya justru pengen cerita itu mengenai satu event gitu. Ketika penyanderaan pertama itu, saya siapkan tim selama berbulan-bulan, siapkan strateginya, infiltrasi, masuk cari informasi gitu. Kita siapkan plan A, plan B, plan C, plan X. Plan X itu adalah plan ketiga A, B, C ini nggak jalan, dia harus buat plan sendiri gitu. Terus kita berhasil bebaskan tuh Sandra, singkatnya gitu. Terus langsung diterbangkan dari Filipina Selatan ke Jakarta. Di Jakarta orang lagi euforia merayakan kebebasan itu. Sementara tim saya 3 orang hilang jejak. Dan jadi 2 orang hilang jejak. Jadi pada saat orang lagi merayakan, saya tuh lagi punya 3 istri. Istri saya sendiri, istri 2 orang ini, itu saya bikin grup. Jadi saya healing, mencoba membesarkan hati mereka. Membesarkan hati mereka karena saya harus jaga orang-orang ini gitu. Karena itu tekanannya luar biasa. Kita nggak bisa kontak sama sekali 2 orang itu. Baru 2 hari kemudian, mereka menghubungi saya dan hanya bilang bahwa, Pak, lapor, kami survive. Kami ada di Manila, plan X gitu. Plan X. Oke, sekarang segera masuk ke KBRI. Selamatkan diri masuk ke KBRI dua-duanya. Jadi akhirnya yang plan A gagal, plan B gagal, plan C gagal, plan X yang berhasil. Jadi begitu saya dengar suara dia tuh saya sujud syukur, saya nangis-nangisnya gitu bahwa akhirnya 2 orang tim saya bisa selamat gitu dan dengan plan X gitu. Jadi itu panjang lah ceritanya. Berarti menjadi diplomat harus memiliki banyak plan? Diplomat itu adalah seorang komunikator. Diplomat itu juga seorang negosiator. Diplomat itu seorang reporter, jadi kayak wartawan yang baik, tapi dia adalah seorang intelijen yang baik. Bedanya dia sama intelijen yang ada tuh dia intelijen terbuka gitu. Jadi tim kami itu juga dilatih untuk membebaskan Sandra, untuk dilatih juga untuk pengamanan personil di basic safety kita nyebutnya kalau di daerah konflik gitu. Itu kita juga memahami itu. Skill komunikasi pintar pasti karena pernah menjabat sebagai dubes. Setelah itu bermanfaat juga untuk masyarakat. Mi Iqbal, kalau saya bertanya Mi Iqbal, harus dijawab dengan baik ya. Saya cuma penasaran, Mi Iqbal ngapain ke Lombok? Pulang kampung atau bertemu seseorang, Pak? Ya, bertemu seseorang ya, karena banyak teman di sini. Tapi jangan lupa bahwa kuburan kakek nenek, bapak ibu saya ada di sini. Jadi walaupun bapak ibu saya nggak ada, it's still my home. Lombok di luar daripada itu ketemu siapa, Mi? Dengar-dengar ketemu salah seorang petinggi partai. Petinggi partai, oh iya, pernah saya kemarin dengan Iju, saya ketemu teman di Jogja kan, Iju, kemudian ketemu juga dengan Pak Oji, Gelora gitu, ketemu juga dan beberapa, tetapi pertemuan itu pertemuan teman aja. Jawab pertanyaan saya dengan cepat, Mi Iqbal. Jika Anda ditakdirkan oleh masyarakat dan juga Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang pemimpin daerah, apa yang Anda akan lakukan untuk Nusa Tenggara Barat? Pertanyaannya nggak perlu dijawab karena sudah ditakdirkan kan? Jadi apa yang harus? Bilang kalau ditakdirkan. Pertanyaan yang terakhir, Mi, apa yang akan Anda lakukan untuk merubah Nusa Tenggara Barat? Apa mungkin kita jawab ini dalam waktu 1 menit? Nggak lama. 1 menit it's very. Pasti harus melakukan perubahan lah, pembenahan gitu loh. Jadi perubahan itu kan proses yang evolving, tidak pernah selesai, tidak peduli seberapa bagus hal yang sudah kamu lakukan, still harus ada perubahan dari waktu ke waktu gitu. Dan NTB ini kan sebenarnya surga. Kalau NTB nggak bagus itu karena mismanagement pasti gitu. Jadi selalu ada peluang untuk melakukan perubahan, pembenahan di NTB. Terus TGB sudah melakukan begitu banyak hal baik gitu. Pada saat jadi gubernur, tetap saja masih ada yang harus dirubah, dikembangkan. Sekarang Zul Rohmi sudah melakukan begitu banyak hal baik, tetap aja masih ada ruang untuk melakukan pembenahan.